Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga saudaraku semua sehat sempurna, dikucurkan rezeki sederas-derasnya, ditajribkan akan berbagai keilmuannya, penuh barakah, ridho dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin, ya Allah, ya Rabbal alamin. Saudaraku semua, ini tentang tawasul. Banyak cara bertawasul, dan setiap cara tentu punya keyakinan dan teori di dalamnya. Kita lihat contoh orang bertawasul, ya. Allahumma tawassalna ruhana ila ruhi, itu satu. Allahumma tawassalna ruhana ila ruhi, berarti kalimat ini buat seseorang yang telah meninggal dunia. Ini yang harus dipahami. Jadi jangan dipakai buat yang telah hidup gitu. Bukan, maksudnya jangan dipakai buat yang masih hidup. Ketika kita bertawasul dengan orang yang masih hidup, ya, maka kalimatnya diganti Allahumma tawassalna ruhana ila ruhi fi jasadi. Nah, gitu. Jadi ila ruhi fi jasadi, karena orangnya masih hidup. Ini harus dibedakan. Itu yang pertama tentang tawasul, cara tawasulnya. Dan kalau saudaraku meyakini cara ini, silakan dipakai. Berikut tentang tawasul ini yang saya pakai. Kalau tadi kan saya menerangkan yang kebanyakan dipakai para guru, para orang-orang lainnya. Kalau saya bertawasul, saya lebih memakai dengan kalimat salam. Assalamualaikum kalau seseorang atau satu orang, assalamualaikum kalau banyak orang. Jadi saya memakai seperti ini. Assalamualaikum ya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jadi setelah kita salam, sebut nama tempat berwasilah, ditambah dengan kalimat birahmatika ya arhamar rahimin. Kata birahmatika ya arhamar rahimin dengan tawasul salam ini saya terima di Masjid Agung Karawang dalam perjalanan batin saya bertemu dengan Syekh Qurazatul Kahfi. Jadi hari ini saya ijazahkan buat semuanya hingga benar-benar bermanfaat. Jadi mau bertawasul ke siapapun, bacalah assalamualaikum ya gitu, abuya dimiyati birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Assalamualaikum ya Aba Syar'i Ciamas Banten birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Kenapa cara ini lebih bagus? Setelah saya lihat, dengan cara ini kita melihat sebuah perintah Allah bahwa menjawab salam itu wajib hukumnya. Itu yang pertama. Kedua, doa-doa orang soleh tanpa hijab. Dua dasar ini yang membuat tawasul cara ini sangat luar biasa.
Ketika kita membaca salam kepada seseorang yang tempat berwasilah dan benar orang itu soleh, maka baik dia masih hidup atau telah meninggal, pasti akan mendengarkan ucapan salam kita. Ketika beliau mendengar ucapan salam kita, Allah memerintahkan wajib untuk menjawabnya. Maka ketika kita membaca Assalamualaikum ya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam birahmatika ya arhamar rahimin Al-Fatihah, maka Rasulullah menjawab salam kita, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka orang-orang soleh yang kita bertawasul kepadanya akan menjawab salam-salam kita, karena mereka tahu itu wajib untuk dijawab. Dan karena kesolehannya, karena kerasulannya, karena kenabiannya, karena kemalaikatannya, doa beliau semua tanpa hijab. Ketika ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh diucapkan dan ditujukan kepada kita, Allah mengijabahnya, karena beliau semua doa-doanya tanpa hijab. Maka disinilah istimewanya tawasul dengan Assalamualaikum Fulan bin Fulan birahmatika ya arhamar rahimin Al-Fatihah. Jadi silakan dipakai, silakan diistiqomahkan hingga benar-benar bermanfaat. Usahakanlah bertawasul minimal 1 kali dalam seminggu. Dan bagi saudaraku yang ingin bertawasul kepada guru-guru saya, silakan dilihat di video Sholawat Nurizat dan panduan tawasul Rajo Mangkuto Alam. Telah ada di videonya dan di channelnya. Semoga benar-benar bermanfaat. Salam satu batin, satu jiwa. Saya Rajo Mangkuto Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.